Halo, jumpa lagi bersama di channel Belajar Bersama Pak Seno. Nah, kali ini kita akan bahas tentang deret. Yang akan kita bahas tentang deret adalah tentang deret hitung, deret ukur, dan juga aplikasi deret. Oke, nah kita akan definisikan dulu apa yang dimaksud dengan deret. Deret itu adalah serangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah atau norma-norma tertentu. Nah, berarti di dalam deret itu yang pertama ada rangkaian bilangan. Rangkaian bilangan yang disusun. Tentunya deret tersebut disusun berdasarkan norma atau aturan-aturan tertentu. Maksudnya, apabila deret tersebut ditambah dengan bilangan tertentu, maka bilangan berikutnya itu juga ditambah dengan bilangan yang sama. Oke. Ataupun dia mempunyai pola di dalam susunan bilangan tersebut. Nah, sedangkan suku itu adalah bilangan pembentuk deret. Oke. Nah, contohnya deret, misalkan di sini ada contoh pertama, ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, kenapa ini disebut dengan deret? Yang pertama adalah ada susunan bilangan, dan susunan bilangan tersebut tersusun berdasarkan kaidah atau norma-norma tertentu. Jadi maksudnya, di deret yang pertama ini, dia akan ditambah dengan bilangan yang sama, yaitu 2. 1 ke 3 itu ditambah dengan 2, 3 ke 5 ada 2, 5 ke 7 ditambah dengan 2, 7 ke 9 ditambah dengan 2, dan seterusnya. Oke, nah ini yang disebut dengan deret. Oke, nah kemudian di deret yang kedua juga sama, 2, 4, 8, 16, 32. Kenapa ini disebut dengan deret? Ya, karena bilangan selanjutnya itu dikali dengan bilangan yang sama, yaitu 2. 2 ke 4 dikali dengan 2, dikali dengan 2, dikali dengan 2, dikali dengan 2, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan deret. Oke, nah kemudian suku. Nah, suku itu adalah bilangan pembentuk deret. Nah, satu yang paling depan, ya deret pertama ini, 1 ini adalah suku pertama, 3 ini adalah suku kedua, 5 ini adalah suku ketiga, dan seterusnya. Nah, apabila ditanyakan ya, suku ke-6 misalkan, di deret yang pertama, ini nilainya adalah 11. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah suku ke-6. Jadi suku ke-6 deret pertama itu adalah 11. Dan lain sebagainya. Itu disebut dengan deret dan juga suku. Nah, kemudian kita lanjutkan ke deret hitung. Nah, deret hitung adalah deret yang perubahan sukunya mempunyai selisih atau pembeda yang sama. Itu disebut dengan deret hitung. Nah, jadi bilangan selanjutnya itu bisa dikurangi dengan bilangan sebelumnya, itu ada selisihnya atau pembedanya. Itu disebut dengan deret hitung. Oke, nah kita akan coba ya menentukan nilai suatu deret ya yang berikutnya gitu. Nah, untuk menentukan nilai suatu deret ya, nilai suku ke n suatu deret di deret hitung ya, maka kita bisa menggunakan rumus Sn sama dengan A ditambah dengan n-1 dikali dengan B. Oke, Sn itu adalah suku ke n, A itu adalah suku pertama atau S1 tadi suku pertama. Oke, ditambah dengan n itu adalah indeks sukunya. Ya, kalau kita ditanyakan suku kelima, maka nilai n-nya adalah 5. Suku ke-6, maka nilainya adalah n-nya adalah 6, dan lain sebagainya. Dan B itu adalah pembeda atau selisih. Nah, maksudnya adalah bilangan selanjutnya dikurangi dengan bilangan sebelumnya. Jadi kalau kita menentukan pembeda atau B, ya maka misalkan
suku ke-6 dikurangi dengan suku ke-5. Suku ke-7 dikurangi dengan suku ke-6 dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan pembeda atau selisih. Oke, kita akan contohkan dalam suatu kasus. Nah, ini adalah deret. Ya, deret. Misalkan ada 5 bilangan yang tersusun, ya, 7, 12, 17, 22, dan 27. Nah, kita disuruh untuk menentukan suku ke-25-nya berapa? Ya, jadi kalau bilangan ini disusun sampai ke 25, maka nilainya berapa? Nah, untuk mempercepat jawaban kita, ya, maka kita bisa menggunakan deret hitung ini ya dengan rumus Sn sama dengan A ditambah dengan N-1 dikali dengan B. Oke, Sn sama dengan A dikali dengan N-1 ditambah dengan B. Oke. Nah, karena kita diminta untuk suku ke-25, maka suku ke-25 sama dengan A. A ini adalah suku pertama nilainya 7. Ya. Kemudian ditambah dengan N-1. N itu adalah 25, karena kita ditanyakan suku ke-25. Dikurangi dengan 1, dikalikan dengan B. B itu adalah selisih pembeda tadi. Ya, jadi kita bisa kurangkan. Ya, suku kedua dikurangi dengan suku pertama boleh, suku ketiga dikurangi dengan suku kedua boleh, dan lain sebagainya. Jadi nilai pembedanya adalah 5. Oke, jadi suku ke-25 ya, nilainya adalah 127. Nah, ini cara untuk menentukan nilai suku ke N pada suatu deret hitung. Kemudian kita lanjutkan. Oke. Menentukan jumlah N suku. Nah, kalau kita disuruh untuk menjumlah suku atau mentotal suku pada suatu deret hitung, maka kita bisa menggunakan rumus yang paling akhir, ini adalah Jn sama dengan An ditambah dengan N/2 dikali dengan N-1 dikali dengan B. Jn itu adalah jumlah suku ke N, A itu adalah suku pertama, N itu adalah indeks suku, kemudian B itu adalah pembeda atau selisih. Oke, nah ini adalah rumus untuk menentukan nilai jumlah atau total suatu suku di deret hitung. Oke, kita contohkan. Oke, contoh misalkan ada seorang mahasiswa, ya, dia mempunyai depositonya dari Rp200.000 setiap bulan berikutnya, dia mendepositokan adalah Rp20.000. Dia punya 200.000, kemudian bulan berikutnya dia mempunyai Rp20.000 didepositokan. Oke. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah total tabungan mahasiswa tersebut di akhir tahun kedua. Oke. Nah, berarti kita akan menentukan total tabungan mahasiswa tersebut di akhir tahun kedua. Berarti dia mempunyai 2 tahun. Ya, 2 tahun berarti ada 24 bulan. Sehingga di sini kita disuruh untuk menentukan berapakah nilai tabungan atau total tabungan mahasiswa tersebut di bulan yang ke-24. Oke, sehingga kita menggunakan rumus Jn sama dengan An ditambah dengan N/2 dikali dengan N-1 dikali dengan B. Jumlah suku ke-24 maka kita masukkan A-nya adalah Rp200.000, kemudian N-nya adalah 24, kemudian ditambah dengan 24 dibagi dengan 2, dikalikan dengan 24 dikurangi dengan 1. Nah, B-nya ini adalah 20.000 karena setiap bulan berikutnya dia akan menambah sebesar Rp20.000. Oke, sehingga kita totalkan nilainya adalah sebesar Rp10.320.000. Nah, ini tentang total atau jumlah suku ke N pada suatu deret hitung.
Nah, kemudian kita lanjutkan untuk deret ukur. Ya, kita akan coba lanjutkan ke deret ukur. Nah, deret ukur ya itu adalah suatu deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian dengan bilangan tertentu, di mana hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya disebut dengan pengganda atau multiplier. Oke, nah jadi perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian dengan bilangan tertentu. Dan di dalamnya itu ada pengganda atau multiplier. Oke, sama seperti di deret hitung, di deret ukur pun juga kita bisa menentukan nilai suku ke N dan juga total suku ke N-nya. Oke, kita mulai dari menentukan nilai suku ke N. Oke, nah untuk menentukan nilai suku ke N di deret ukur, maka rumusnya adalah Sn sama dengan A dikali dengan P pangkat N dikurangi dengan 1. Jadi Sn sama dengan A dikali dengan P pangkat N minus 1. Sn itu adalah suku ke N, kemudian A itu adalah suku pertama, P itu adalah pengganda atau multiplier, caranya adalah kita bagi antara suku setelahnya dengan suku sebelumnya. Suku kedua dengan suku pertama, suku ketiga dengan suku kedua, suku keempat dengan suku ketiga, dan lain sebagainya. Oke. Dan N itu adalah indeks suku ke N, atau indeks sukunya. Oke, kita contohkan. Misalkan ada suatu data, ya, atau suatu deret, ya, 512, 256, 128, 64, 32. Kita disuruh untuk menentukan nilai suku ke-10. Oke. Nah, untuk menentukan nilai suku ke-10, maka rumusnya adalah Sn sama dengan A dikali dengan P pangkat N minus 1. Suku ke-10, A nilainya adalah 512, ini adalah suku pertama. 512 ini adalah suku pertama. Kemudian P, pengganda, ini adalah 0,5. Kenapa 0,5? Karena 256 dibagi dengan 512 hasilnya adalah 0,5. 128 dibagi dengan 256 hasilnya adalah 0,5. 64 dibagi dengan 128 hasilnya adalah 0,5. Kemudian N pangkat N 10 dikurangi dengan 1. Hasilnya adalah 9. Oke, sehingga suku ke-10 nilainya adalah 1,024 atau kita bisa bulatkan menjadi 1. Jadi, apabila bilangan ini dijejer sampai ke 10, ya, maka nilainya adalah 1. Nah, ini adalah tentang menentukan nilai suku ke N pada suatu deret ukur. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita masuk ke jumlah atau total suku ke N pada deret ukur. Nah, jumlah atau total suku ke N pada deret ukur, ya maka kita bisa menggunakan, ada 2 di sini, hati-hati. Ya. Kalau penggandanya kurang dari 1, misalkan 0,5, 1/3, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu kurang dari 1, ya, maka kita bisa menggunakan rumus Jn sama dengan A dikali dengan 1 minus P pangkat N dibagi dengan 1 minus P. Jn adalah jumlah suku ke N atau total suku ke N. Kemudian A itu adalah suku pertama, P itu adalah pengganda, dan N itu adalah indeks sukunya. Nah, ini yang pertama. Kalau nilai penggandanya kurang dari 1, maka kita bisa menggunakan rumus yang pertama, yaitu Jn sama dengan A dikali dengan 1 minus P pangkat N dibagi dengan 1 minus P. Kemudian kita lanjutkan, apabila penggandanya lebih dari 1, maka kita bisa menggunakan rumus Jn sama dengan A dikali dengan P pangkat N dikurangi dengan 1 dibagi dengan P dikurangi dengan 1. Nah, ini adalah rumus
untuk menentukan total atau jumlah suku ke N. Nah, kita contohkan. Contoh, misalkan diketahui suku pertama sebesar 2, sedangkan suku ke-6-nya sebesar 20, maka kita diminta untuk menentukan nilai pengganda suku ke-10 dan jumlah 10 suku terakhir. Oke, nah saya akan contohkan satu, selanjutnya nanti bisa dicoba, ya bisa dicoba berapa nilainya. Oke, nah saya akan coba untuk menentukan nilai penggandanya. Oke, nah nilai pengganda, untuk menentukan nilai pengganda kita bisa menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali dengan P pangkat N minus 1. Nah, karena diminta atau diketahui suku ke-6-nya adalah 20, maka kita masukkan suku ke-6 sama dengan A-nya adalah 2, suku pertamanya 2, kemudian P-nya belum diketahui, ya kita akan cari penggandanya, kemudian pangkat 6, ya karena yang diketahui suku ke-6, maka 6 dikurangi dengan 1, oke, jadi 20 sama dengan 2 dikali dengan P pangkat 5, ya. Maka 20 dibagi 2 sama dengan P pangkat 5. Ya, P pangkat 5 adalah 10. P-nya nilainya adalah 1,58. Oke, ini adalah nilai pengganda. Nah, seterusnya nanti silakan Anda coba. Ya. Supaya Anda juga aktif. Gitu. Suku ke-10 nilainya berapa dan jumlah 10 suku terakhir nilainya berapa. Oke, nah ini tentang deret ukur. Oke, nah kemudian kita akan aplikasikan, sebenarnya ada 3, ya. Kita akan belajar dulu yang pertama, ya tentang perkembangan suatu usaha. Nah, perkembangan suatu usaha bisa kita hitung dengan menggunakan deret ini dengan catatan apabila usaha tersebut ya mempunyai pola yang sama. Ya, mempunyai pola yang sama. Oke. Nah, contohnya misalkan nih, ada perusahaan genteng, ya, dia menghasilkan 3.000 buah, ya, pada bulan pertama produksi, ya. Oke, nah dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya, maka perusahaan itu mampu menambah sebanyak 500 buah setiap bulannya. Setiap bulan menambah 500 buah. Nah, jika perkembangan produksinya konstan, maka berapakah buah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima dan berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut. Oke, jadi kita disuruh untuk menentukan berapakah yang dihasilkan pada bulan kelima dan total genteng yang dihasilkan sampai dengan bulan kelima. Oke, kita akan coba jawab. Oke, nah kita akan coba jawab pertama, yaitu berapakah nilai atau genteng yang dihasilkan pada bulan kelima. Oke, nah kita menggunakan deret hitung. Kenapa? Karena di sini ada clue-nya yaitu penambahan. Ya, menambah produksinya sebanyak 500 buah. Kalau menambah berarti dia ada di deret hitung. Kalau mengalih, ya berarti di deret ukur. Nah, seperti itu. Oke, nah kemudian kita akan lanjutkan nilai suku kelimanya, ya 3.000. Suku pertamanya adalah 3.000 karena pertama kali menghasilkan adalah 3.000 buah. Kemudian ditambah dengan N-1, N-nya adalah 5, B-nya adalah 500. Oke, B-nya 500. Oke. Karena setiap bulan mampu menambah 500 buah. Oke. Nah, 5 dikurangi dengan 1, 4. 4 dikali dengan 500, 2.000, maka genteng yang dihasilkan pada bulan kelima sebesar 5.000 buah genteng. Nah, satu lagi, ya, jika ditotalkan atau dijumlahkan genteng tersebut pada bulan kelima, maka nilainya berapa? Oke, genteng tersebut kalau dijumlahkan atau ditotalkan pada bulan kelima, ya maka nilainya adalah 20.000. Nah, kita bisa menggunakan rumus JN sama dengan AN ditambah dengan N per 2 dikali dengan N-1 dikali dengan B. Ya. Jadi, jumlah atau total genteng tersebut di bulan kelima adalah sebesar 20.000. Oke, nah ini adalah tentang perkembangan suatu usaha.
Selanjutnya kita akan bahas nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang bunga majemuk ya, dan juga ada grafik converge. Ya, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, mungkin itu saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih.